Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sonia Ariesti Putri dengan NIM A1C12027 dari kelas reguler A, program studi pendidikan kimia. Dan perkenalkan, partner saya Windy Yolandasari dengan NIM A1C12043. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan mengenai pengertian manusia dan keindahan, cakupannya, contohnya, serta puisi yang bertemakan manusia dan keindahan. Baiklah, untuk pertama yaitu pengertian manusia yang akan dijelaskan oleh teman saya Sonia. Nah, baiklah, di sini saya akan menjelaskan poin dari manusia. Apa itu manusia? Nah, manusia itu adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna dari makhluk lainnya. Mengapa demikian? Karena manusia itu memiliki akal dan juga pikiran untuk berpikir logis dan dinamis, sehingga mereka dapat memilah dan memilih perilaku atau hal apa yang bersifat baik atau positif, dan hal juga yang bersifat negatif atau buruk untuk dirinya sendiri. Nah, secara umum manusia itu adalah makhluk sosial atau makhluk pribadi yang dimana saling membutuhkan bantuan orang lain, membutuhkan adanya interaksi. Jadi intinya manusia itu adalah makhluk sosial yang membutuhkan bantuan orang lain dan saling berinteraksi dengan sesamanya. Baiklah, selanjutnya yaitu penjelasan mengenai keindahan. Keindahan sering diutarakan kepada situasi tertentu. Arti kata keindahan yaitu berasal dari kata indah, artinya bagus, permai, cantik, elok, molek, dan sebagainya. Keindahan identik dengan kebenaran. Sesuatu yang indah itu selalu mengandung kebenaran. Walaupun kelihatannya indah, tapi tidak mengandung kebenaran, maka hal itu pada prinsipnya tidak indah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, keindahan diartikan sebagai keadaan yang enak dipandang, cantik, bagus, benar, atau elok. Keindahan dipelajari sebagai bagian dari estetika, sosiologi, psikologi, sosial, dan budaya. Keindahan tersebut pada dasarnya adalah alamiah. Alam itu ciptaan Tuhan. Alamiah itu adalah wajar, tidak berlebihan, dan tidak kurang. Konsep keindahan itu sendiri sangatlah abstrak. Ia identik dengan kebenaran. Batas keindahan akan berhenti pada sesuatu yang indah dan bukan pada keindahan itu sendiri. Keindahan mempunyai daya tarik yang selalu bertambah, sedangkan yang tidak ada unsur keindahannya tidak mempunyai daya tarik. Menurut luasnya, pengertian keindahan dibedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu keindahan dalam arti luas. Menurut Aristoteles, keindahan sebagai sesuatu yang baik dan juga menyenangkan. Yang kedua yaitu keindahan dalam arti estetik murni, yaitu pengalaman estetik seseorang dalam hubungan dengan segala sesuatu yang diserapnya. Dan yang terakhir yaitu keindahan dalam arti terbatas, yaitu yang menyangkut benda-benda yang dapat diserap dengan penglihatan, yakni berupa keindahan bentuk dan warna. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai cakupan keindahan, yaitu yang pertama ada keindahan subjektif, yaitu keindahan suatu benda yang tidak nampak, yang ada hanya keindahan yang tercipta karena pengamatan seseorang. Yang kedua yaitu ada keindahan objektif, yaitu keindahan yang nampak pada suatu benda terlepas dari pengamatan seseorang. Kemudian ada 2 nilai yang penting dalam keindahan. Yang pertama yaitu ada nilai ekstrinsik, yaitu nilai yang sifatnya sebagai alat atau membantu untuk sesuatu hal. Contohnya tarian yang disebut halus dan kasar. Yang kedua yaitu ada nilai intrinsik, yaitu sifat baik yang terkandung di dalam atau apa yang merupakan tujuan dari sifat baik tersebut. Nah, contohnya seperti pesan yang akan disampaikan dalam suatu tarian. Baiklah, untuk cakupan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Sonia. Nah, ciri-ciri keindahan. Ciri-ciri keindahan itu adalah segala sesuatu yang mengandung kesatuan, keselarasan atau
harmoni, keseimbangan atau balance, dan pertentangan atau kontras. Jadi kesimpulannya, keindahan itu tersusun dari keselarasan dan pertentangan dari garis warna, bentuk, nada, dan kata-kata. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa hubungan manusia dan juga keindahan. Nah, keduanya ini tidak dapat dipisahkan. Mengapa? Karena memang ketika kita melihat keindahan pasti ada mata. Karena mata kita memang untuk melihat apa segala satu hal, termasuk keindahan. Jadi begini, apa yang kita lihat indah itu belum tentu terlihat indah di mata orang lain. Jadi indah menurut orang itu juga berbeda-beda. Penilaian keindahan orang berbeda-beda dan tidak bisa kita samakan. Tapi yang namanya keindahan itu kita lihat dengan mata. Jadi mata, panca indera yang kita punya itu saling berhubungan. Jadi namanya keindahan. Apabila tidak ada mata, apa yang bisa kita lihat? Keindahan mana yang bisa kita lihat gitu. Jadi keduanya memang saling berhubungan, saling memiliki keterkaitan yang tidak dapat kita pisahkan gitu. Nah, untuk contoh manusia dan keindahan ini dapat kita lihat dari indahnya Pulau Bali. Jadi sampai saat ini Pulau Bali ini masih menjadi tujuan utama para wisatawan mancanegara untuk berkunjung ke Indonesia. Ini mana kita tahu Pulau Bali menjadi salah satu pulau dengan pantai terindah di dunia, sehingga menjadi daya tarik wisatawan mancanegara untuk datang langsung dan menikmati keindahan yang dimiliki oleh Pulau Bali. Jadi Pulau Bali itu tidak hanya memiliki pantai, tapi juga ada pedesaan dan areal persawahan yang masih terbentang luas dengan latar belakang gunung yang dinilai memiliki kekuatan magis. Nah, suasana itu menjadi nilai tambah bagi Pulau Bali itu sendiri. Nah, menurut saya bumi dan segala isinya itu juga termasuk dari bentuk keindahan. Mengapa? Karena semua itu bergantung dari apakah kita bisa melihat segala sesuatu itu dari sisi indahnya atau dari sisi buruknya. Jadi bukan hanya alam yang bisa kita lihat sisi indahnya, tetapi senyuman dari sang kekasih pun itu juga dinamakan dengan keindahan. Jadi yang namanya indah itu harus dijaga, dilestarikan agar tetap bisa terus kita rasakan. Jadi inti dari pemikiran saya tentang keindahan itu adalah sudut pandang kita dalam melihat suatu hal. Karena indah itu kita yang ciptakan, bukan untuk disia-siakan. Jadi banyak cara yang dilakukan oleh manusia untuk mencari keindahan itu. Nah, keindahan itu bisa kita rasakan dengan visual dan auditory. Visual ini sifatnya terlihat, contohnya kita melihat langsung orang yang sedang menari, dan auditory itu sifatnya terdengar, contohnya kita mendengar seni musik. Jadi keindahan itu bukan hanya tentang alam, tapi juga termasuk kesenian dan beragam kesenian yang Indonesia punya gitu. Itu juga termasuk keindahan yang harus kita jaga, kita lestarikan agar tetap bisa kita rasakan terus ke depannya. Contoh selanjutnya yaitu saya mengambil pada Kampung Wisata Jodipan di Kota Malang, Jawa Timur, atau yang dikenal sebagai Kampung Warna-Warni, yang dulu merupakan pemukiman kumuh, sekarang menjadi lokasi yang banyak dikunjungi oleh wisatawan. Tiap akhir pekan diperkirakan jumlah pengunjung yang datang itu mencapai ratusan orang. Inisiatif untuk mencat kampung ini muncul dari sejumlah mahasiswa dan mahasiswi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang yang tergabung dalam kelompok Guys Pro. Pendapat saya mengenai berita di atas, menurut saya Desa Jodipan yang dulunya dikenal sebagai desa yang amat sangat kumuh, sekarang berubah menjadi tempat wisata yang berkat ide dan keprihatinan para mahasiswa dan mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Malang yang melihat perilaku warga di bantaran sungai yang sering membuang sampah ke sungai. Sungai yang kotor membuat pemukiman tersebut menjadi pemukiman yang buruk.
Jadi PAN dipilih lantaran terlihat memiliki lanskap yang bagus jika dilihat dari jembatan Jalan Gatot Subroto. Nah, hubungan manusia dan keindahannya itu sangatlah erat karena rasa suka akan keindahan sudah ada dalam diri manusia, meskipun dalam pribadi seseorang tidak dapat melakukan dan menerapkan rasa keindahan, tetapi seseorang tetap menyukai akan keindahan. Nah, keindahan yang telah dihasilkan oleh manusia dapat kita rasakan dan kita perlu merawatnya agar tidak menjadi pemukiman yang seperti dulu lagi. Karena indah tidak harus orang lain yang membuat, tetapi diri kita sendiri harus membuat apa yang kita lihat itu menjadi indah. Baiklah, di sini kami akan membacakan puisi yang bertemakan manusia dan keindahan dengan judul Kuntum karya Windy Yolandasari dan Sonia Aryasti Putri. Seperti ranting-ranting yang menembus kabut yang remang, kuntum yang hendak mengembang bergoyang-goyang, dahannya yang tua mengenal baik perubahan cuaca. Lihat, akar-akar yang sabar menyusup dan menjalar. Hujan yang kian sabar setiap bumi hampir terbakar. Tapi bunga tetap mekar perlahan-lahan dengan gaib dari rahim alam. Ia terkulai pelan-pelan tanpa keluhan. Sekian penjelasan kami mengenai manusia dan keindahan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.